Hipertensi dapat didefinisikan sebagai peningkatan persisten tekanan darah arteri atau blood pressure, atau dapat dikatakan pasien hipertensi dengan nilai tekanan darah diastolik atau diastolic blood pressure kurang dari 90 mmHg dan nilai tekanan darah sistolik atau systolic blood pressure 140 mmHg telah mengisolasi sistolik hipertensi. Berikut merupakan tabel klasifikasi tekanan darah pada orang dewasa, di mana terbagi atas 4. Yang pertama, normal, sistoliknya kurang dari 120 mmHg dan diastoliknya kurang dari 80 mmHg. Yang kedua, prehipertensi, di mana sistoliknya 120 sampai 139 mmHg dan diastoliknya 80 sampai 89 mmHg. Yang ketiga, hipertensi tahap 1 sampai 159 mmHg dan diastoliknya 90 sampai 99 mmHg. Dan yang keempat, hipertensi tahap 2 di mana sistoliknya lebih dari 160 mmHg dan diastoliknya lebih dari 100 mmHg. Adapun patofisiologi hipertensi di mana angiotensin 1 atau proangiotensin dibentuk oleh aksi renin terhadap angiotensinogen. Renin membelah ikatan peptida antara residu liosina dan valina dalam angiotensinogen dan membentuk dekapeptida atau peptida sepanjang 10 asam amino pada angiotensin 1. Renin diproduksi oleh ginjal sebagai respon terhadap aktivitas saraf simpatetik, penurunan tekanan darah intrarenal atau di bawah 90 mmHg sistolik di sel-sel juxtaglomerular. ACI membelah angiotensin 1 pada rantai His-Leu menjadi angiotensin 2. Selanjutnya, subjek dan objek. Subjek sendiri terdiri dari yang pertama, asimptomatik, yang kedua, sakit kepala paroksimal, yang ketiga, berkeringat, yang keempat, takikardi, yang kelima, palpitasi, yang keenam, pusing otostatik atau sinkop, yang ketujuh, kejang otot dan merasa lemah bisa muncul, yang kedelapan, beratnya bertambah, yang kesembilan, poliurea dan edema, yang ke-10, menstruasi tidak teratur, dan yang terakhir, sering muncul jerawat atau otot yang lemah. Dan untuk objek sendiri terdiri dari pemeriksaan lab yang meliputi yang pertama nitrogen urea darah atau BUN dan kreatinin serum, yang kedua panel lipid puasa, yang ketiga glukosa darah puasa, yang keempat serum kalium, dan yang terakhir urinalisis. Selanjutnya masuk di algoritma penyakit hipertensi, di mana ada pilihan terapi obat pada penyakit hipertensi tipe pertama dengan sistol 140 sampai 159 dan dengan diastol sebesar 90 sampai 99 mmHg bisa menggunakan obat thiazid golongan diuretik. Untuk contoh obatnya itu sendiri yaitu clorthalidon, chlorotazid, metalazon, dan indapamid. Jika golongan obat thiazid tidak berhasil, maka bisa dilanjutkan dengan penggunaan golongan obat ACE inhibitor atau angiotensin converting enzyme inhibitor dengan contoh obat lisinopril, enalapril, ramipril, dengan captopril. Untuk golongan selanjutnya bisa menggunakan ARB atau angiotensin receptor blocker. Untuk contoh obatnya ada valsartan, losartan, kandesartan, irbesartan. Selanjutnya ada golongan obat CCB atau calcium channel blocker dengan contoh obat
amlodipin, diltiazem, verapamil, dan nifedipin. Untuk hipertensi tipe kedua dengan sistol sebesar di atas 160 dan diastol di atas atau sama dengan 100. Di sini dia harus menggunakan 2 kombinasi obat, di mana biasa menggunakan kombinasi antara tiazid golongan diuretik dengan obat golongan ACE inhibitor atau angiotensin converting enzyme inhibitor, atau bisa dikombinasikan juga tiazid golongan diuretik dengan golongan ARB, atau tiazid golongan diuretik dengan kombinasi golongan CCB atau calcium channel blocker. Untuk terapi non-farmakologi, diambil dari Handbook 2009, semua pasien dengan prehipertensi dan hipertensi harus melakukan modifikasi gaya hidup yang telah ditentukan, di mana mutasi yang telah ditunjukkan dengan tekanan darah yang lebih rendah yaitu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pengurangan berat badan, yang kedua diet kaya buah-buahan dan sayuran, ketiga pembatasan natrium, keempat olahraga teratur, kelima mengurangi konsumsi alkohol, dan yang keenam yaitu berhenti merokok. Selanjutnya akan dibahas mengenai interaksi golongan obat. Interaksi obat merupakan efek suatu obat yang dapat disebabkan bila 2 obat atau lebih berinteraksi dan dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap pengobatan. Untuk interaksi obat golongan antihipertensi antara lain, yang pertama, interaksi antagonis atau berlawanan, yakni ada beberapa pasang obat dengan kegiatan yang bertentangan satu sama lain. Contohnya pada golongan obat kalsium kanal blocker, contoh obatnya verapamil dan diltiazem, yang diberikan bersamaan dengan golongan beta blocker yang akan menyebabkan kondisi atrium vertikal terganggu. Selanjutnya, interaksi aditif atau biasa disebut dengan sinergis, di mana jika 2 obat yang memiliki efek farmakologis yang sama diberikan bersamaan, efeknya bisa bersifat aditif. Contohnya pada golongan obat diuretik hemat kalium yang diberikan bersamaan dengan tiazid atau loop. Selanjutnya, pada golongan obat angiotensin reseptor blocker yang diberikan bersamaan dengan golongan tiazid juga akan dapat menyebabkan interaksi aditif.